Pokoknya dapat order dari Ireng almarhum, Ireng Maulana. Ya, Ireng Maulana ya. Besok mesti ada lagunya. Ya, berapa hari? 1 hari. 1 hari lagu ini jadi? Lagunya jadi cuma 20 menit. Tapi sampai berpuluh-puluh tahun orang menikmati bang ini bang lagu ini bang. Ya makanya saya bilang kalau ini bukan karya saya. Asik ya. Di dalam mimpiku. Sedap. Dengan lagunya terutama Kaulah Segalanya ya bang ya. Yang hit dinyanyikan oleh Rusana ya bang. Sana ya. Apa bisa cerita sedikit tentang penciptaan lagu ini bang gimana? Saya kalau ngarang memang ngalir gitu aja ya. Saya bersama Pak Rudi Loho. Ya. Beliau top sekali dengan lagu Aku Tak Biasa. Itu karya bang ya? Iya, ini karya saya ciptakan. Oh ini lagunya ini? Iya, ini lagu yang Kita sedang mendengar ya? 97. Berapa lama bang ciptakan lagu ini? Lagu ini saya bikin cuma dalam jangka waktu setengah jam. Tragedi Buapal. Yang menciptakannya beliau nih. Mas apa pak? Dani Mamesa. Ya, Dani Mamesa. Tragedi Buapal ya? Ya. Tepatnya saya berdua sama Woi, mantap pojok tentara. Bravo, tentara bravo. Tentara, teladan Nusantara bang. Oh, teladan. Saya tertarik lagu karya bang. Kemarau bang. Ya, Kalau boleh saya nyanyikan. Panas kemarau ini, gitu ya. itu dulu cerita tentang lingkungan itu. Teladan Nusantara. Bang, abang sekarang berada di ruang publik bang, di pojok tentara. Ya. Ini kita sedang dengarkan satu lagu, Kasih ya. Ini kasih Teringat aku padamu. Seakan kau dinyanyikan oleh Ibu Amrijar. ya. Nah. Agar tiada melewatkan hari Asik ya. di dalam mimpiku. Sedap. Jam. Kawan, ini yang ciptakan adalah Pak Richard Kyoto. Richard Kyoto. Abang bisa cerita bagaimana dulu waktu menciptakan lagu ini, Bang? Ya. Panjang ceritanya. Pendekan aja lah. Pokoknya Satu kampung ini dari Medan nih. Satu kampung dari Medan ya, gimana? Pokoknya dapat order dari Ireng almarhum, Ireng Maulana. Ya, Ireng Maulana ya. Besok mesti ada lagunya. Ya, berapa hari? 1 hari. 1 hari lagu ini jadi? Lagunya jadi cuma 20 menit. Tapi sampai berpuluh-puluh tahun orang menikmati bang ini bang lagu ini bang. Ya makanya saya bilang kalau ini bukan karya saya, tapi karya Allah Ta'ala. Ya. Cuman lewat saya. Dan abang udah berapa lagu bang? 200 lebih lah. 200. Aku salam lagi sekali lah kalau gitu. Nggak main-main itu. Sudah 200 lagu. Dan top semua lagunya beliau ini. Sekarang masih Kan seperti Bapak bilang, ya. Musisi, the old musician is never die. Karena mereka tidak menggunakan fisik. Mereka menggunakan feeling, rasa, kemudian pikiran. Jadi mereka jangan takut dengan fisik ya. Kecuali kalau militer, ya semakin tua fisik semakin lemah kan itu. tidak efektif lagi ya. Kira-kira ke depan bagaimana musik ini bang? musik semakin maju dengan alat-alat semakin hebat. Cuman kita lagu-lagu kita buat, tapi kita memang harus bekerja sama dengan penyanyi-penyanyi dan pemusik masa kini. Karena di luar negeri juga begitu. Ya, begitulah mereka menghargai musisi itu ya. Karena kalau tidak ada pencipta lagu, nggak ada penyanyi, sahabat. Ya. Nggak ada lagu, ya kan? Cuman penyanyi kadang-kadang lupa dia.
Lupanya Siapa? gimana, Bang? Lupa dia Bawan bukan karena dia populer maka lagu itu ada. Iya. Tapi karena lagu itu ada dia bisa jadi Iya, populer. Jangan dibalik-balik. Ya. Karena dia lagu itu populer, nggak boleh begitu ya. Tapi kebanyakan begitu. Iya, iya. Dia tidak mencari tahu siapa penulis lagunya. Iya. Gitu. Apalagi dia sudah terkenal dengan lagu itu, toh, terus dia harusnya mencari ya siapa pencipta seperti itu sebetulnya. Jadi kalau di luar negeri penyanyi itu pasti dicariin dulu siapa penulis lagu. Supaya dia bisa berinteraksi, dia bicara apa maunya lagu itu. Kalau di sini kan tidak. Ini top lagu ini tahun 86 nih Bang. 86 akhir dia muncul di acara Selecta Pop. 87 dia meledaknya bahasa kita. Dan waktu itu tahun 86 karena saya tahu lagu ini top, saya waktu itu ikut dalam satu pendidikan lah, latihan Bang. Dari ujung kamar mandi, semua lagu abang nih Bang. Lagu kasih Bang. Ya saya bilang itu anugerah Allah Ta'ala saja. Iya. Mudah-mudahan dan ini sebetulnya ibadah Bang ya. Artinya ketika orang senang, bahagia dengan lagu ini kan kembali menjadi amal ibadah. Banyak memberi peluang kerja untuk orang. Kalau kita lihat di belakang, sahabat, itu semua pencipta lagu gitu. Semua pencipta lagu gitu di belakang sana. Doa di sana. Musisi tahun 80-an. Ya. Dan zaman-zaman itu orang sangat menikmati, sampai sekarang pun menikmati. Oke Bang, selamat berkarya terus Bang. Jangan putus karyanya. Bang, malam Bang. Malam Pak. Abang bersama saya sekarang Bang. Iya. Dalam ruangan kecil, pojok tentara namanya Bang. Iya. Pojok Teladan Nusantara. Oke. Jadi bukan tentara yang tembak-tembak Iya, itu. iya, iya. Teladan Nusantara. Tentara itu singkatan dari Teladan Nusantara. Oke. Nah, sahabat, saya bersama Pak Tito Sumarsono. Nggak ada yang nggak kenal lah beliau ini. Insya Allah. Dengan lagunya terutama Kaulah Segalanya ya Bang. Ya. Yang hit dinyanyikan oleh Rutsana ya Bang. Sana ya. Apa bisa cerita sedikit tentang penciptaan lagu ini Bang, gimana? Saya kalau ngarang memang ngalir gitu aja ya, alhamdulillah. Memang dikasih kali ya, gift from God, artinya dikasih lah. Kalau lagi pengen, tiba-tiba bisa dapat gitu. Ada lagu misalnya kayak Tuhan Tolonglah, lagu tercepat 1,5 jam. Pergilah Kasih nyeritain cewek yang dulu materialistis. Kisah Cintaku ya, menceritakan tentang orang pacar yang meninggal, ditinggal pacar. Judul lagunya deh? Kisah Cintaku. Di malam yang sesungguhnya. Nah, ada lagu enggaknya? Lagunya enggak tuh? Putarkan. Nah, tapi yang dinyanyikan Ruth Sanaya itu Kaulah Segala. Ya. Itu untuk orang yang mau pergi apa tuh? Kaulah segala itu kalau yang enggak itu bisa dibuat ke atas, bisa buat ke pasangan. Kan ya, yang mau pergi jauh, mau berpisah. Itu yang ini yang sebenarnya Pergilah Kasih itu ngeledek pasangan kita. Udahlah kau pergilah mencari kesombongan diri. Sekarang udah berapa lagu Abang ciptakan nih Bang? Dari awal Aku sampai kalau nyiptain lagu sih banyak, tapi aku ngitungnya yang dikenal aja. Ada 20 the best hits yang misalnya the best hitsnya 20 Bang. Ya, dinyanyiin Nia Zulkarnain, Nia Zulkarnain, Jangan Pisahkan Aku, Sheila Majid, Percayalah, I Sugianto, Nani Sugianto, Dian Piscesa. Ada banyak, cuman yang ngetop tuh yang di Krisye. Kisah Cintaku, Pergilah Kasih, Maafkanlah, Nona Lisa. Lagu Abang dinyanyikan Krisye Bang ya? Iya, Krisye. Iya. Dan sampai saat ini Abang masih berkarya terus Bang? Kebetulan alhamdulillah stok saya banyak, macam-macam. Karena saya bikin lagu, saya pernah nyalek 2009, jadi sekarang saya juga tukang bikin lagu-lagu caleg. Sahabat, beliau sudah 63 tahun ya? ya.
hanya rambut, hanya sabar, udah 63 tahun. Tapi hanya rambutnya aja putih, kelihatan putih. Memang sudah kita harus putih. Iya. Tapi kalau lihat fisik beliau nih masih kenceng. Alhamdulillah. Masih 40-an, Bang. Iya, iya, alhamdulillah. Kira-kira harapan Abang tentang musik ini bagaimana, Bang, ke depan? Ya, kalau saya sih pribadi selama masih bisa berkarya, kita berkarya terus. Alhamdulillah masih dikasih terus sama Allah untuk menciptakan beberapa lagu. Jadi saya punya stok banyak dan genrenya beda-beda. Genrenya Bang kelihatannya masuk Macam-macam, tergantung permintaan aja. Iya, Alhamdulillah. Tapi mayoritas di mana itu? Bossa Nova. Apa aja? Tergantung yang mau nyanyi. Iya, iya. Kalau diminta ya saya bikin. Buat ada lagu anak-anak saya bikin. Lagu buat caleg saya bikin. Tapi buat memang iklan. lagu Abang ini sangat berkelas, Bang. Terima kasih ya. Bahkan sekelasnya almarhum Prise ya. Ya. Itu menyanyikan lagu-lagu Abang. Dan Abang. Mungkin ada sedikit keteladanan dari pojok yang sempit nih, Bang. Kepada musisi muda lah. Ya. Pencipta lagu apa kira-kira yang Abang perlu sampaikan, Bang? Gitu. Ya sekarang musisi ini udah nggak terbatas banyak, apalagi dengan adanya YouTube digital, jadi orang bisa berkreasi kapan aja tanpa batas. Kalau dulu zaman saya harus kenal produser, tapi kalau sekarang tanpa kenal produser mereka mau dari kampung mana, dari daerah mana, mereka bisa berkarya, mereka bisa taruh di YouTube, dan kesempatan untuk bisa jadi top sangat gampang. Bahkan bukan top dulu, viral dulu dia jadi top gitu. Kalau dulu kita harus kenal produser baru bisa rekaman. Kalau nggak bisa apa-apa. Sekarang instan, Bang. Dengan adanya YouTube digital ini memang sesuatu yang udah pasar bebas dan saingan sangat banyak. Disinilah kalau mau menguji kualitas, Bang, ya. Yang maju-maju, yang tidak berkualitas kalah gitu, Bang, ya. Ya, jadi harus semangat terus, Harus berkarya. semangat, disiplin, Jangan berhenti. tetap Ya. berkarya dalam menciptakan lagu, Bang. Begitu sahabat ya. Terima kasih Bang Tito. Ya. Berkarya terus, Bang. Terima kasih. Dan lagu-lagu Abang bila dinikmati orang, tentunya itu menjadi ibadah, Bang. Amin. Ya. Dua tangan saya hormat, Bang. Masa, Bang. Pojok tentara. Apa itu? Foto, Bang. Foto, Bang. Bang, foto. Apa namanya? Di sana. Apa? Sini aja agak luas. Nah, saya bersama Pak Rudi Loho. Ya. Beliau top sekali dengan lagu Aku Tak Biasa. Itu karya Abang ya? Iya, ini karya saya ciptakan. Oh, ini lagunya ini? Iya, ini lagu yang Kita sedang mendengar ya? 97. Berapa lama Abang ciptakan lagu ini? Lagu ini saya bikin cuma dalam jangka waktu setengah jam. Setengah jam? Ya, setengah jam langsung berikan ke penyanyi. Dan anehnya lagu ini dia beredar pada saat kerusuhan Mei di Jakarta bakar-bakaran. Lagu ini beredar. Tapi mujizat terjadi, lagu ini bisa booming. Bahkan lagu ini sudah sampai dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi Malaysia, Singapura. Alan Tem, penyanyi Hong Kong, bisa dilihat di YouTube, klik aja Alan Tem, judulnya Chaihu Rudi Lo, keluar tuh. Lagu saya dinyanyikan oleh penyanyi senior Hong Kong, Alan Tem. Begitu sahabat ya, dengar. Indonesia ini nggak kalah. Hebat-hebat. Hebat kita. Tinggal kita bagaimana mau mengoptimalkan musisi-musisi kita ini. Terutama pemerintah memberikan support kepada musisi kita, karena musisi ini adalah karya-karyanya untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju, Bang? Terus yang nyanyikan siapa nih? Yang nyanyi Alda. Alda ya. Kemudian di cover lagi oleh Sarini. Kemudian di cover lagi oleh Nela Karisma. Penyanyi-penyanyi hits sudah menyanyikan lagu ini. Sekarang saya dengar Abang jadi sekretaris di Pelari ya. Persatuan Pencipta Lagu Republik Indonesia gitu loh. Itu motivasinya apa, Bang? Saya mendorong kepada mereka agar supaya anggota saya ini di era musik digital ini harus berkarya. Ya. Karena kita jangan ngomong lagi zaman kaset, zaman VCD. Ini sudah masa lalu. Ya. Zaman sekarang adalah platform YouTube, agregator, Spotify, Joox, iTunes, dan lain-lain. Jadi saya mendorong kepada saya punya anggota untuk mereka berkarya. Dengan cara mereka bikin channel sendiri yaitu YouTube. Dan
mereka berkarya situ karena YouTube ini adalah partner kita, kantor kita, YouTube Kantor kita bersama, kantor ya? kita, ya. Jadi kita berkarya di kantor kita. Dan saya mencontohkan kepada anggota, saya sudah 136.000 subscriber. Ya. Saya udah dapat silver play button. Wah, luar biasa. Dan saya main di agregator. Kemarin saya 2022 pencipta terkreatif di Next Art Musik. Luar biasa, Jadi sahabat. saya contohkan kepada anggota dan saya juga pelaku. Ya. Saya sudah lakukan, baru saya bagi ilmu saya. Itu sahabat ya, Pak Rudi Loho dengan lagunya Anita Biasa. Ciptaan beliau hanya setengah jam. Coba bayangkan, zaman dahulu yang serba terbatas Bang ya. Iya. Alat peralatan IT nggak seperti sekarang ya. Iya. Bisa dengan kecepatan sebegitu dengan hasil yang kita bisa rasakan sekarang. Apa kira-kira keteladanan yang Abang bisa sampaikan, terutama kepada musisi muda ini di Indonesia? Jadi saya menganjurkan kepada musisi-musisi yang ada di Indonesia untuk terus eksis berkarya karena zaman sekarang ini semakin mudah kita berkarya. Kalau kami dulu mau rekaman itu harus ke Pluit, harus ke studio besar, tapi sekarang bisa rekaman di dapur, bisa rekaman di ruang tamu, hanya modal HP, hanya modal sound card, monitor sudah bisa berkarya. Bahkan di kamar bisa berkarya. Kalau zaman saya dulu susah, harus ke Musika, harus ke Blackboard, harus ke studio-studio yang lain. Nah ini sekarang zaman semakin mudah ya kita pergunakan zaman ini untuk berkarya. Semakin simpel, bahkan pakai gitar biasa aja kita sudah bisa Cipta lagu. ciptakan lagu. Begitu sahabat ya. Yang penting satu Bang, lagu itu jangan diracuni ya. Ya jangan. Jangan diracuni dengan kepentingan apapun. Kepentingan politik, kepentingan apapun. Dia murni untuk hiburan masyarakat dan pada akhirnya orang bersatu dengan lagu. Thanks Bang. Kuda Paulan di Manado ya? Iya, siap berjalan. Oke, makasih. Sahabat, kita sedang dengar lagu Tragedi Bu Apel yang menciptakannya beliau nih. Mas apa Pak? Dani Mamesa. Nah, Dani Mamesa. Tragedi Bu Apel ya? Ya. Tepatnya saya berdua sama Iting dan saya. Tapi dia udah almarhum. Yang menyanyikan ini hits siapa Yang Pak? nyanyi Anita Sarawak. Anita Sarawak Bang? Iya, iya. Anita Sarawak dari artis Malaysia ya. Malaysia betul Bang. Ya, betul. Ini tahun berapa menciptakan lagu ini? Sekitar tahun 80-an ya. 80-an ya. Nah, ini lagunya nih. Tragedi Bu Apel. Sekali bukan. Mau tahu ya, Pak? La 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 la. Ya. La 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 la. Paten. Itu kira-kira berapa lama Abang ciptakan lagu ini? Tragedi Bu Apel. Saya kebetulan nggak lama nih, karena besoknya Anita harus masuk vokal, Anita Sarawak harus masuk vokal, sedangkan sorenya dia harus balik Malaysia. Jadi waktu saya buat ini semalam aja. Malam bikin, pagi sudah Pagi masuk take vokal ya. masuk tampil. Iya. Biasa sahabat. Jenius orang-orang dulu ini. Dengan keterbatasan alat. Dengan keterbatasan alat Bang ya. Ya. Terbatasan. Sekarang Abang masih aktif mencipta lagu Bang? Masih ya. Kita kalau udah mendarah daging ya. Jadi kita terus ya. Walaupun nggak harus kita distribusikan ke penyanyi yang lain apa. Jadi ya kita buat aja. Ya. Karena passion kita di situ Bang. Ya. Jadi kita artinya kita nggak boleh berhenti total gitu ya. Betul. Perkara hit atau tidak itu Ya, urusan belakang. urusan belakang. Yang penting Ya. kita punya hobi, passion kita tetap kita jalankan. Iya, betul. Apa? Harapan Abang apa tentang musik? Ini saya terus terang. Ke depannya bagaimana? Ya. Saya ini masuk pelari, saya lihat emang atmosfernya lain. Ya. Apalagi ada Bapak di sini ya. Ini sangat memicu benar. Memicu saya untuk kita nggak boleh putus. Kita harus berkarya terus. Iya. Sahabat, saya bersama pelari. Pelari ini pencipta lagu dan pelari itu pencipta lagu dan Ya, musisi ya. ya, enggak, dia khusus untuk penulis lagu. Penulis lagu ya. Republik Indonesia. Ya. Sekian banyak maestro
dari seorang musisi yang menciptakan lagu Tragedi Bunga Apel ini. Gimana, Pak Mesar? Apa kira-kira keteladanan yang perlu disampaikan kepada anak-anak muda ini? Iya, kita Terutama kepada pencipta lagu lah. Iya, saya pikir kita harus terus berkarya dan kita Jangan kendor ya. jangan kendor. Semangat Kita ya. terus harus semangat untuk membuat komposisi lagu Ya. Karena saya pikir itu akan mengalir terus. Kalau kita berhenti itu ya dia mubasir. Kita harus salurkan terus. Iya. Dan kalau tidak ada pencipta lagu, nggak ada penyanyi, kira-kira begitu Bang. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat, terima kasih. Sahabat, saya bersama Pak Uce F. Tekol. Bang, abang bersama saya sekarang di pojok tentara, Bang. Woi, mantap pojok tentara. Tentara. Bravo, Tentara. tentara bravo. Tentara, teladan Nusantara, Bang. Ah, teladan. Saya tertarik lagu karya Abang. Kemarau, Bang. Ya, Kalau boleh saya nyanyikan, panas kemarau ini, gitu ya. itu dulu cerita tentang lingkungan hidup. Oh, berarti itu ya, tentang lingkungan hidup. Itu kalau nggak salah aliran yang Abang bawa itu Ya, punk rock gitu ya. pop apa ya bilangnya, sedikit ada rocknya, tapi pakai tiup kan, Rollis kan Ya. band tiup. Jadi beliau ini menciptakan seluruh lagu-lagu Rollis ya. Nggak seluruh, hampir semua. Hampir semua. Ya, Astuti, hari-hari ingat, hari-hari datang dan pergi, itu lagu aku juga. Vina Pondowinata, Bisiku, aku juga. Anggun Sasmi, Yosi Luki, banyak sih artis-artis. Luar biasa. Ya, memang senang bikin lagu. Ya, ya. Sampai sekarang kalau nggak salah Abang bawa laptop, Abang masih berkarya kayaknya. Masih. Saya lagi menyelesaikan produksi yang terakhir Rollis. Rollis sudah meninggal semua. Ya. Suaranya saya masih punya, saya mau Punya bikin. Abang rilis ulang. Saya mau bikin ya mudah-mudahan bulan depan kelar. Jadi semoga teringat lagi. Ya, dan memang nggak boleh berhenti Bang berkarya. Nanti kalau kita berhenti berkarya, Selesai lah kita. kita langsung ya cepat kali kita stroke-nya gitu Bang. Ya kan? Kita passion kita di situ ya berkarya aja gitu. Kita nggak usah lagi pikirkan ini kan hit atau tidak. Enggak, itu ngalir aja enggak. Toh Abang sudah merasakan super hit di zaman itu kan? Oh udahlah, dari dunia kegelapan sampai keterangan semua udah tahu. Sudah ngalamin semua. Luar biasa. Jadi yang sekarang kita cari hanya bisa memberi, Ya, bisa memberi kayak anak yang muda-muda. sekarang udah usia Bang udah berapa? 73. 73 Bang. Sahabat ya, tidak pernah habis berkarya. Kira-kira keteladanan apa yang Abang mau sampaikan ke anak-anak muda lah dalam berkarya musik ini kira-kira Bang? Kalau saya mau ada untuk anak muda, jujurlah berkarya, bukan karena uang ya. Ya, ya. Jadi kita berkarya karena kita ingin berkarya. Ya. Nanti hasil dari itu semua dari prestasi. Ya, ya. Nah bedanya lagu dulu sama sekarang. Ya. Lagu dulu orang dia bikin karena temennya minta kan, minta lagu aku bikinin. Nah, lagunya dari hati. Kalau sekarang aku bikin karena lagu aku kau bayar. Jadi dia bukan bikin dari hati tapi dari kantong. Ya, ya. Beda Ya, rasanya. karena ada finansialnya ya. Nah, ada sedikit perbedaan. Sedikit berbeda. Karena nanti aku dibayar ya aku bikin lagu. Bukan itu. Dulu nggak gitu. Aku diminta lagu, kasih. Nanti aku bayar, gimana kamu? Buat saya lagu itu unlimited sih harganya. Mau dibikin 1 juta boleh, 1 miliar pun boleh. Tanpa nilai. Ya. Gitu. Jadi buat anak muda berkaryalah. Karena sekarang banyak kesempatan. Karena teknologi udah bagus. Ya. Kejujuran berkarya itu utama. Jujur aja. Ngalir. Berarti Mantap pasti. semangatnya Abang ini walaupun 73. Mohon maaf Bang, masih seperti umur 4 bulan Bang. Aku sekarang 37 ya.
Oke sahabat, terima kasih. Pojok Tentara bang, Pojok Tentara. Mojo Tentara. Teladan Nusantara. Teladan Nusantara, mantap. Gimana, Bang? Saya beserta keluarga mengucapkan banyak terima kasih, rasa hormat setinggi-tingginya kepada pelari, terutama Bapak Ketua Umum dan Sekretaris yang memberikan kesempatan kepada kami bergabung di tempat ini. Dan saya merasa sangat bangga, terhormat berada di tengah-tengah Bapak sekalian, bagian dari anggota pelari dan orang-orang tua saya, abang-abang saya sini. Dan kehormatan yang besar saya baru terima, dan kami akan jaga amanah dari ketua pelari dan seluruh anggota pelari yang mana kami bisa bergabung di tempat dan di organisasi ini. Saya hanya bisa mengingatkan selaku penasihat. Ya. Selaku penasehat, saya diminta oleh beliau beserta kru menjadi penasihat. Tadi sebetulnya ada Maijen Unggul akan memberikan arahan, pembinaan, nasihat. Beliau tidak bisa hadir. Kemudian Brigjen Tamim juga kemungkinan akan terlambat. Ya, saya akan mewakili beliau. Yang pertama, apapun ceritanya, sekarang kita telah berkumpul dalam satu organisasi, yaitu pelari. Ya. Konsekuensi organisasi hanya satu, Pak. Sama-sama mengejar tujuan yang sama. Bila mana ada yang tidak sama tujuannya, maka dia bukan anggota organisasi itu. Setuju, Pak ya? Tadi saya sepintas mendengar penyampaian Bapak Sekretaris. Ya, karena kami terbiasa dengan menganalisa cepat, perkiraan cepat dalam kehidupan keseharian prajurit. Kebetulan kami anggota militer, saya bisa melihat ada sesuatu yang sebetulnya sulit yang dirasakan oleh para pemimpin ini untuk menghadapi situasi. Tetapi kita tidak boleh mundur menghadapi situasi itu. Kita harus bersama-sama mendukung, membantu, saling mengisi untuk mencapai tujuan yang bersama tadi. Setuju, Pak ya? Adapun tadi disampaikan dengan keterbatasan yang didapat, apakah finansial atau apapun, saya tadi melihat sepintas, itulah kita dengan segala kekurangan, mari kita evaluasi dan mari kita pacu diri. Dan saya yakin di hadapan saya ini orang hebat. Waktu saya SD, saya sudah dengar lagu bapak-bapak ini. Saya waktu SMP bahkan nggak bisa tidur kalau nggak dengar lagu-lagu bapak ini. Saya taruna tingkat 1, tingkat 2, akademi militer. Satu akademi militer itu tiap hari di kamar mandi lagu "Kasih Dengarkanlah". Ah, itu. Ternyata di hadapan saya orangnya, Bapak yang menciptakan. Berarti Bapak ini orang hebat, Pak. Maka jangan berhenti berkarya. Tadi sudah disinggung ya, Pak ya, Pak Luhut. Coba kita lihat ke belakang, mundur. Zaman yang sulit itu, Bapak bisa menciptakan lagu. Bisa hit sampai sekarang. Kenapa di zaman yang mudah ini tak bisa berkarya? Tanda tanya besar. Dibilang menurun, kami sudah tua, nggak bisa. Kenapa? Karena kita pencipta lagu ini bukan bermain otot, Pak. Kita bermain otak, feel, rasa. Bukan suruh lari kayak tentara. Kalau tentara saya disuruh, saya bilang saya sudah tua. Dulu waktu letnan, gunung mana? Saya tunjuk, saya naik. Gunung tertinggi di kampung Pak Luhut, saya sudah naik. Gunung Kelabat. Pak Luhut mungkin belum naik, ya kan?
Dan saya naik subuh, pulang sore. Itu kerja saya dulu. Kalau sekarang suruh saya bilang, nggak bisa, saya sudah tua. Kenapa? Karena menyangkut fisik. Tapi pencipta lagu, nggak ada Pak. Bermain otak, perasaan, feeling. Maka saya yakin bapak-bapak masih bisa berkarya sampai akhir hayat. Harus semangat. Terakhir, bila mana kita mau mencapai keberhasilan organisasi, hanya ada dua. Selamat datang buat Bapak Tamim. Saya sambut ya, senior saya ya. Ya Bang. Jangan Bang. 88 lah, ambil jalan. Delapan empat. Kita beta gas terus. Iya, gas. Tadi ada dua Pak yang harus sampaikan untuk organisasi. Ada 2 poin. Ya. Sambung Pak. Ya, Bang. Yang istri, Bang. Oh gitu. Siap. Dengan XL kan? XL ini. XL sama. Iya makanya. Ya, kali ini ketemu. XL dulu sama-sama XL. 40. Iya. Mana kita buat ya? Ketemunya di sini ya. Lanjut ya. Saya lanjutkan ya, izin Bang. Monggo. Ada 2 untuk bisa mencapai keberhasilan organisasi itu. Yang paling utama dari yang beribu-ribu cara. 1, loyalitas. Kalau sudah tidak ada loyalitas, tidak percaya kepada pimpinan, kemudian tidak percaya kepada rekan, itu ciri-ciri organisasi itu bubar. Kekuatan pelari, sehebat apapun pencipta lagu, kalau dia bermain tunggal, individu, lewat, hilang, ditelan bumi, terbawa angin. Karena apa? Karena musisi muda sekarang canggih. Maka yang ada sama kita adalah kekuatan bersama. Dengan kemampuan kita yang beragam, saling mengisi. Itulah loyalitas. Pertama tuh. Yang kedua, motivasi yang tidak boleh kendur sampai akhir hayat. Kenapa? Karena tadi saya sudah jelaskan, pencipta lagu bukan hal fisik, tapi kecerdasan dan rasa. Maka motivasi itu jangan hilang, Pak. Saya kasih contoh, saya tentara. Passion saya berlatih dan bertempur. Tapi saya cinta musik, saya berkarya untuk musik. Saya sudah ciptakan 5 lagu. Ini hanya motivasi saja untuk memberikan kepada bapak-bapak. Jangan kendur, bapak adalah orang-orang hebat. Saya sama Pak Tamim dulu, kami sekolah bersama tahun 2002, tahun 2002, ya Pak. Kami dengar lagu-lagu bapak ini semua. Lagunya Pak Obi Mesak, Cinta Kasih di Sekolah, masih aja kita main-main itu. Lagunya kasih dengarkanlah, itu lagu Pak Sumarsono, Tito Sumarsono. Kaulah segalanya, itu kita nyanyi kan, Bang. Nah, sekarang orangnya ada di sini. Jangan padam. Yang terakhir, jangan takut dengan kemajuan modern IT. The man behind the gun. Dengan segala keterbatasan alat kita, kalau kita mampu memainkannya, kita pasti tetap menjadi pemenang. We are the best. Selesai. Teladan Nusantara.